Baik, di sini ada pertanyaan dari permohonan permintaan dari Mas Aken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ono, saya penasaran dengan routing OLSR yang sempat disinggung. Bisa dibuat video pembahasan? Oke. Kita overview aja ya. Nggak saya demoin. Soalnya persiapannya gila ini ya OLSR sebenarnya. Oke, secara umum gambarnya kira-kira gini lah. Ini new. Oke. Jadi OLSR secara umum kita kenal sebagai, kalau jaringan WiFi itu ada beberapa ya. Topologi WiFi. Ada yang namanya infrastruktur mode. Jadi ini ada AP sambungin ke klien. Itu infrastruktur. Ini yang sering kita pakai kayak di sekolah, di kampus, di kafe, di warung, segala macam. Ada access point, ada internet, ada access point. Access pointnya bisa mikrotik, jadi satu sama internetnya. Terus ada klien. Kira-kira itu yang normal kita pakai lah. Itu WiFi yang biasa. Satu lagi ada ad hoc. Ini bisa laptop ke laptop tanpa access point, ini tanpa access point, itu ad hoc. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat sih sebenarnya, bisa nggak ya, coba lihat. Settingan, sorry, di situ ada tadi, ini dia, nih. Ini lagi infrastruktur mode ya, kita nyambung access point. Wi-Fi setting kita bisa rubah-rubah nih sebenarnya. Coba, ya, bisa dirubah nggak ya? Forget connection. Ntar. Di sini. Identity, nggak ada deh. Mode ad hocnya nggak ada. Bisa di setnya di sini sih sebenarnya. iWconfig. Jadi iWconfig kita lihat wirelessnya nih. Oke, nyambung ke SSID. Modenya ini modenya manage itu infrastructure. Kita bisa ganti sih modenya. iWconfig WLX. Alah, panjang banget sih WiFi-nya. Help. Oh, minus A. Gimana caranya ya, minus A. Nah, ini dia. Ini mode-nya bisa manage, terus dia sebagai klien, master itu sebagai access point, ad hoc sebagai ad hoc. Jadi kita bisa connect tanpa access point. Tapi biasanya antara dua laptop aja. Kalau zaman dulu kala, kalau kita pakai kabelan, ada yang straight, ada yang cross. Nah, ad hoc itu kategorinya cross. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa nyambungin dua komputer tanpa hub, kira-kira gitu. Di cross itu ad hoc tuh. Beres ya. Jadi modenya kita bisa ganti-ganti nih WiFi sih sebenarnya. Cuman jarang orang yang tahu ini. Ini jarang banget yang tahu. Nah, kalau ad hoc itu kan dua laptop. Nah, kalau dengan banyak, seru itu namanya. Jadi kalau banyak, ini namanya jadi mesh. Ini banyak ad hoc. Itu kira-kira gitu ya secara umum. Jadi infrastruktur mode ada yang manage, ada yang jadi access point, ada yang client. Itu infrastruktur mode. Ad hoc itu tanpa access point, laptop sama laptop bisa connect satu sama lain. Oke. Nah, kalau ad hocnya banyak namanya mesh. Kira-kira gitu. Nah, sekarang
kalau secara fisiknya jadi gimana, eh, nggak banyak access point yang kita bisa rubah loh. Jadi access point yang kita beli dari pabrik, Mikrotik, Cisco segala macam, kemampuan ad hoc-nya terbatas biasanya, karena memang tidak dirancang buat ad hoc. Mereka itu dirancangnya buat access point klien. Jadi kalau kita lihat gambarnya kira-kira gini nih, ini access point normal ya, access point gitu ya. Ini di belakangnya ada colokan LAN biasanya. Ini ada kabelan, belakangnya kabelan. Terus di sini nanti ada kabelan lagi. Oke, dan ini masuk ke switch semua nih. Oke, ini saya tulis aja, ini switch. Yang normal kayak gitu, switch atau hub. Oke, nanti switch hubnya bisa nyambung ke internet lah. Di sini ada modem, fiber. Jadi ini switchnya ada modem fiber, kita sambungin ke internet lewat sini. Jadi normal seperti itu. Udah gitu, ini karena access point di sini bisa kita sambungin handphone apa segala macam. Gitu ya. Jadi masing-masing ini lewat sini. Cuman kalau kita perhatiin, jadi ini kejadiannya ini ya. Jadi ini gadget, laptop segala macam masuk ke sini, ini masuk ke sini. Oke. Cuman access point ini tidak connect ke access point ini. Jadi access point nyambungnya lewat kabel LAN di belakang ini. Ini tidak connect satu sama lain. Bayangkan kalau kita punya access point di sini, ini teknik ad hoc beda banget. Ini access point, tapi dia connect satu sama lain. Nah, dia nyambung antara access point. Oke, ini banyak access point lagi. Oke. Di belakang ini cuma listrik aja sih, kasih colokin kabelan ini nggak dipakai, kabelannya nggak dipakai sama sekali, ini colokin listrik. Jadi di sini AP, ini yang normal, yang atas yang normal ya, yang bawah ad hoc, AP. Jadi ini wireless semua nih di sini, ini wireless, sini wireless, bukan kabelan. Tapi antara access point nyambung satu sama lain, saling relay satu sama lain antara access point. Kalau ini kan enggak, access point ini enggak nge-relay ke sini nih. Ini colokannya lewat kabelan. Kalau kabelannya putus ya nggak nyambung udah. Kalau ini mereka satu sama lain nyambung satu sama lain, gitu ya. Kabelannya nggak dipakai sama sekali. Kalau kita pengen bikin access point biasa, kita bisa. Ini kabelan, ini ada kabelan kan di sini keluar. Jadi di sini pakai kabelan, turun di belakangnya dicolokin kabelan di sini. Ini kabelan. Di sini kita bisa pasang AP biasa, AP normal. Di sini AP normal ya, AP normal. Di sini AP-nya AP OLSR. Ini OLSR-nya diaktifin. Baru di sini nyambung ininya. Di sini nyambung gadget apa segala macam masuk ke yang AP normal. Gadget apa segala macam nggak bisa masuk ke sini. Bisa sih, tapi harus jadi OLSR juga. Bisa jadi. Jadi kita harus jalanin program buat jadi OLSR di laptopnya, bisa. Kalau Linux bisa, kalau Windows masalah. Jadi kalau udah kayak gini Linux yang enak banget sih, Linux. Windows bonyok lah Windows. Nah, misalnya di ujung sebelah sini kita sambungin ke fiber, bisa. Di sini kita bisa sambungin ini, modem fibernya bisa masuk sini ya. Di sini modem FO bisa pakai kabelan, colokin ke sininya kabelan, gitu. Di sini LAN juga ya, kecil LAN. Jadi modem FO. Jadi semua ini jadi kayak backbone satu sama lain. Dan ini bisa bergerak, ini semua bisa bergerak. Ini kalau mau bergerak ini jangan FO, makanya MiFi. Pakai MiFi ini gerak semua. Ini kemarin saya taruhnya di Rampur, kendaraan tempur TNI. Nah, cuman ini nggak bisa pakai access point yang normal. Jadi kita beli Ubiquiti, beli Mikrotik, di format dalamnya. Jadi itu semua di format. Saya bisa ngasih lihat di sini caranya.
Anda bisa nyari pakai OLSR lah. Sebenarnya OLSR bukan satu-satunya, ada beberapa sih yang bisa kemampuan seperti itu. Cara kerjanya kira-kira kayak apa sih namanya OLSR tuh? Kayak OSPF. Cuman dia kalau ada WiFi dia punya kemampuan buat ngukur ininya ya, kondisi jaringan WiFi-nya bagus apa enggak. Kalau dicolokin kabel Ethernet biasa juga bisa, dia hidup juga. Jadi OLSR boleh ke WiFi, boleh ke Ethernet, nggak masalah. Tergantung kita broadcastnya kemana ntar. Oke, bisa dibaca nih OLSR-nya. Kalau mau eksperimen di sini ada catatannya. Oke, cara bikinnya gimana? Ini Linksys WRT54GL dibongkar, di-upgrade, diaktifkan OLSR-nya. Kalau ini OLSR aktifnya di DDWRT. Cuman saya nggak prefer, sekarang saya makainya OLSR-nya di OpenWRT. Ini yang perlu diinstal. Oke, ini cara instalasinya, cara konfigurasinya. Ini cara install OLSR-nya. Ini cara ngaktifin OLSR-nya. Kalau kemarin di Mikrotik itu OSPF, ini OLSR-nya. Ngaktifinnya gimana? Oke. Ini misalnya interface VLAN 0 di auto detect, terus kita load plugin-pluginnya. Oke. Firewall-nya dimatiin. Firewall-nya dibuang semua nih sebenarnya. Ini buang firewall nih sebenarnya. Oke. Terus kita start aja daemon OLSR-nya. Jadi gitu. Ini OLSR. Kalau mau nyiapinnya lumayan. Ini lumayan sih. Seger aja nyiapinnya. Waktu itu saya ngasih training sekitar 60-an anggota, yang berhasil 2 orang. Tewas. Jadi cara bikin TNI kita tewas, ngasih training ginian langsung lepek. Tapi jangan khawatir lah, mahasiswa juga sama lah, tewasnya sama aja. Parah banget. Oke. Tapi OLSR bukan satu-satunya. Satu lagi yang juga sering dipakai sama komunitas adalah Batman Mesh. Ini dia makhluknya. Batman, Better Approach to Mobile Ad Hoc Networking. Singkatannya di Batman. Orang-orang itu gila semua. Jadi dia bertanding dengan OLSR. Jadi 2 ini yang gede. Oke, jadi ada 2 sih yang besar. Bisa diambil free. Biasanya kita mainnya OpenWRT. Kalau udah kayak gini kita makanya OpenWRT. Jadi nanti masuk ke OpenWRT Linux juga bisa sih. Jadi dia bisa dikompil di laptop Linux juga jalan. Jadi kita laptop Linux bisa sebagai node OLSR, nggak masalah, bisa. Nah, yang penting cek supported device ini. Terus wah, database-nya udah CSV. Bisa dilihat satu-satu nggak ya? Wah, ini prosesornya yang support. Ini ada Broadcom, ada Atheros, ada X86. Ini prosesornya supportnya, tapi ada nah ini di device-nya bisa dilihat nih. Bukan mereknya lagi, prosesornya doang. Sialan. Ada nggak ya Linksys-nya apa kayak gitulah. Jadi nggak semua bisa sih. Kayak TP-Link ada beberapa yang nggak bisa. Tapi banyak yang bisa sih. Cuma hati-hati ya kalau main kayak gini. Kalau salah itu alat kita bisa jadi brick, jadi batu bata, bisa ditaruh jadi ganjel pintu doang ntar kalau salah nge-flash. Jadi kita flash, jadi ganti sistem operasi itu access point-nya, dan kemudian kita jalankan OLSR di dalamnya. Install OLSR pakai tadi mana tuh perintahnya ya, yang OPKG install OLSRD. Nah, caranya kira-kira kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana cara bikin jaringan mesh ini. Jadi yang atas itu yang normal, bawahnya ini mesh. Oke.
Eh, saya udah praktekin nih, jangan khawatir. Cuman nggak gampang ngajarin ke orangnya. Soalnya kita berpikir, kebiasaan mikir punya wifi tinggal colok nyala terus kita pakai. Enggak, yang ini horor ini. Mikrotik saya format jadi OpenWRT waktu itu, sampai kayak gitu tuh. Saya nanya dulu, ini lisensinya gimana mikrotiknya? Hilang ya? Nggak apa-apa pak. Ya sudah, format habis dah lu. Gitu. Mudah-mudahan memberikan gambaran buat Anda semua.